Hadrat meningkat ke acara selanjutnya, yakni penceramah pertama yang akan disampaikan oleh guru kita bersama Kiai Wahyudin Yuha SH. Kepadanya kami persilakan dengan segala hormat. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb. Lam yahtalim qaddu taha mutlaqan abada wa ma tathaba asran fi mada zamani ya Rabbi bil Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Rabbi syarah li sadri. Amin. Bu, amin. Rabbi syarah li sadri wa yasir li. Amin. Wa yasir li amri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal. Bu, masih semangat bu? Serius? Bener? Coba tangannya mana tangannya? Kalau serius, kalau masih semangat tangannya mana? Acung tangannya, kepel tangannya, kepel, takbir. Ada yang belum angkat tangannya, saya doain. Yang kagak angkat tangannya, lakinya kau. Makanya angkat tangannya. Siap angkat tangan? Siap angkat tangan? Saya doain. Ini doa bersama itu diijabah Allah. Yang kagak angkat tangan lakinya kawin lagi. Setuju Bapak? Bapak-bapak? Bapak-bapak setuju? Setuju. Ibu-ibu? Makanya angkat tangannya. Siap ngaji? Masih semangat? Siap dengerin ceramah? Takbir! Yang janda, Allah, kagak ada lakinya lu mah. Mudah-mudahan panjang umur semua, amin ya Rabbal. Bu, terus. Sebelum saya menyampaikan sedikit, saya ingin ibu pengen gak masuk surga? Ingin masuk surga bu? Jawab yang kompak, mau masuk surga? Bener? Serius? Takbir! Syaratnya banyak masuk surga. Ada yang orang masuk surganya cepat seperti kilat, bus, surga langsung. Ada yang ke surga jalannya gini nih. Ada yang gini. Ada yang begitu. Ada juga yang ke surga jalannya lambat. Nah ternyata apa yang menyebabkan itu semua ternyata
Orang yang masuk surga cepat seperti kilat, orang yang suka sedekah. Amin ya robbal. Mau yang cepat apa lambat? Sedekah banyakin. Saya pengen, ayo kita sisihkan sebagian rezeki kita, keluarin, dompetnya buka, tasnya buka, rogoh kantongnya. Yang ngasih sedekah pada malam ini untuk kegiatan seperti ini, mudah-mudahan masuk surganya cepat. Amin ya robbal. Mau cepat apa lambat? Mau masuk surga cepat? Benar. Mati dulu. Mau mati? Sekarang mau? Mudah-mudahan semuanya masuk surga. Amin. Ayo sisihkan sebagai rezeki kita. Saya doain yang ngasih rezeki hari ini, menginfakkan sebagian rezekinya, Allah jadikan anak cucu keturunan yang soleh dan solehah. Allah jadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Allah jadikan suaminya betah di rumah. Mau betah di rumah lagi? Nggak kerja. Ayo silakan panitia, mana panitia berjalan, silakan kita berselawat, mudah-mudahan doa kita diijabah, sedekah kita diijabah. Apalagi punya orang tua kita yang sudah meninggal dunia, sedekah hari ini maka pahalanya Allah sampaikan buat ahli kubur kita semuanya. Amin ya robbal. Mari berselawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Salatul salamullah ala taha rasulillah. Terus berjalan terus, jangan sampai ada yang ketinggalan. Yang belum ngasih tungguin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Ayo berselawat tuh semua. Salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah. Terus berjalan terus, jangan sampai ada kelewat. Yang nggak bawa duit minjem. Ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqamah wa min hammi wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah mullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqamah wa min hammi wa min ghummah bi
Telah terkumpul dana tanggokan kurang lebih 10 juta. Alhamdulillah. Kurang lebih. Banyak kurangnya apa lebihnya? Mudah-mudahan yang ibu berikan, yang bapak berikan pada hari ini, pada malam ini, betul-betul doa kita semuanya diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal. Bu, sekarang kita hadir di tempat ini dalam satu acara. Acara apa ibu? Milad. Apa itu milad? Ulang tahun. Yang keberapa? Siapa yang ulang tahun? Pondok pesantren apa? Manba Hidayatul Ma'arif. Kita doakan Pondok pesantren Manba Hidayatul Ma'arif senantiasa terus diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkah kiainya, berkah guru-gurunya, berkah santri-santrinya, berkah wali santrinya, berkah keluarga besar Pondok Pesantren Mahimanya, berkah tetangga-tetangganya, berkah kita semua yang hadir, dan senantiasa Allah berikan kita sukses dunia akhirat. Amin ya robbal. Hadratul Mukarram wal Muhtaram, yang sama-sama kita hormati para guru kita yang nanti memberikan ceramahnya untuk kita semua. Mudah-mudahan guru-guru kita hadir pada tepat waktunya. Amin. Ahlan wa sahlan guru kita. Bu, terus Bu, sambil menunggu guru kita istirahat sejenak, mari kita sedikit kita bicara tentang milad Pondok Pesantren Mahimah ini. Siap? Bu, bicara pondok pesantren, hukumnya fardu ain menurut saya. Wajib hukumnya sebagai orang tua untuk mendidik anaknya. Kalau orang tuanya tidak mampu mendidik anak, maka serahkan putra putri kita kepada guru-guru yang istiqomah, kepada guru-guru yang betul-betul dipercaya keilmuannya. Alhamdulillah, bapak dan ibu yang sekarang hadir, putra putrinya mondok di pesantren ini adalah pilihan yang tepat. Betul? Betul? Kenapa? Karena kita melihat di zaman sekarang banyak anak-anak seusia SMP, seusia SMA, kita lihat banyak yang amburadul akhlaknya. Betul? Banyak yang melawan kepada kedua orang tuanya. Betul? Yang akhlaknya kurang kepada kedua orang tuanya. Betul? Mana tanda-tandanya? Tanda-tandanya anak yang tidak berakhlak kepada kedua orang tuanya, kalau dibangunin tidur buat sholat ngelawan. Ada? Apa kata emaknya? Tong, bangun tong. Subuh. Astagfirullah. Ada kayak begitu? Saya tanya ibu, ibu berantem sama anak adu omong sehari semalam berapa kali? Berapa kali? Banyak. Nggak kehitung, betul? Bangun tidur, dibangunin, berantem. Masih mak ngantuk, mak ini masih ngantuk, dibangunin baik, orang makan diam, udah diam, nomor diam. Astagfirullah. Satu tuh. Disuruh mandi,
Melawan lagi bahaya, betul? Disuruh nyuci piring, kudu ribut dulu. Disuruh nyapu, ribut lagi. Lebih banyak ngelawannya apa taatnya tuh anak sama kita? Kelihatan banyak ngelawannya. Ibu-ibu nih yang muda-muda nih kelihatan sekarang tua mukanya. Kenapa? Karena sering ribut sama anak setiap hari sehingga urat-urat mukanya ketarik. Betul? Betul? Makanya salah satu kunci supaya kita orang tua awet muda adalah santrenin anak-anak kita di pondok pesantren. Betul? Lihat wali santri pondok pesantren Mahima ini. Lihat, dulu sebelum masuk ke Mahima itu orang tuanya tua-tua banget mukanya. Alhamdulillah, sudah 1 tahun di sini, 2 tahun di sini anaknya, 3 tahun di sini anaknya. Alhamdulillah, mukanya sekarang muda lagi. Alhamdulillah. Kenapa? Karena ibu dan bapak tidak berantem sama anaknya. Sama siapa anaknya berantem? Sama guru-gurunya di pondok pesantren. Makanya guru-guru Mahima tua-tua semuanya. Betul? Betul? Beruntung bapak dan ibu yang memondokkan anak-anaknya di pondok pesantren beruntung besar. Bukan hanya di dunia kebahagiaan buat orang tuanya, ketika nanti di dalam kubur orang tuanya pun akan bahagia. Tidak sampai di situ, di akhirat nanti orang tua yang nyantrenin anaknya di pondok pesantren, maka dia akan mendapatkan tingkat yang tinggi di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal, amin ya robbal. Apalagi sekarang bulan Roah, betul? Bu, ini bulan apa? Bulan apa? Syakban. Syakban kalau bahasa kampungnya apa? Roah. Kenapa Roah? Roah asal katanya arwah. Roh orang tua kita pulang ke rumah masing-masing. Ibu punya orang tua, punya bapak, punya ibu yang telah meninggal dunia. Sekarang nih di bulan arwah pada pulang. Bahkan ada satu hadis mengatakan bahwasanya almarhum dan almarhumah kita pulang ke rumahnya itu setiap malam. Ngapain? Manggil-manggilin anaknya. Lu jangan lupa kata emak kita nih, Tong, Neng, Mimin, Juju, Sadia, Jenab, lu jangan diem baik. Gua ini berada di satu tempat yang kokoh, gelap gulita, tempat yang menyeramkan, tempat menakutkan, tempat penderitaan. Aku berada di alam kubur sendirian. Kenapa gua pulang nemuin lo? Gua manggil-manggil lo berkali-kali, 1000 kali. Ahlan wa sahlan Ustaz Muhammad Maksud, Ustaz Kiki. Insya Allah guru kita ini banyak, ada 27 kiai insya Allah mau hadir di sini. Kira-kira acara ditutup jam 2 pagi. Alhamdulillah. Siap sampai jam 2 pagi? Siap? Siap sampai jam 2 pagi? Siap? Kalau yang kagak siap berarti dia nggak cinta sama itu. Nonton Ikatan Cinta lu sama layangan putus sering banget itu. Betul? Sampai jam 2 insya Allah. Barang siapa yang ngaji sampai jam 2 insya Allah masuk surga.
Saya pulang duluan jam 11. Terus sampai mana tadi? Sampai jam 2. Arwah orang tua kita pulang manggilin kita. Mal mayyitu fi qabrihi ila kal ghariqil mutaqawwis. Mayit yang ada di dalam kubur itu nasibnya seperti orang yang tenggelam meminta pertolongan. Tolong. Itulah penderitaan orang yang tenggelam di lautan lepas malam hari di tengah-tengah laut, enggak ada orang, sendirian kita. Iseng nggak kira-kira? Jangan bicara isengnya, kelelepnya aja udah menderita. Jangan di laut dah. Ibu pernah gak kelelep di Kali Baru, di Kali Sanggerahan, Kali Pelayangan, di Empang, di Klosep pernah? Kelelep itu nggak enak, Ibu. Kalau kelelepnya kita di laut, di empang, di kali, di sungai, masih bisa ada harapan untuk kita ngambil sesuatu. Pasti ada yang nolongin. Kalau di dalam kubur, kelelep kita, tenggelam kita, disiksa oleh malaikat munkar dan nakir. Siapa yang nolongin? Sementara amal ibadah kita tidak cukup untuk membayar dosa-dosa kita. Betul? Saya tanya ibu-ibu di sini, banyakan dosa apa pahala? Kelihatannya sih pahala ini. Kelihatannya. Tapi kalau kita hitung ternyata bangun tidur kita sampai mau tidur lagi banyakan dosa. Betul? Tadi tuh bangun tidur berantem sama anak, emang kagak dosa? Itu baru anak, belum siangan dikit laki minta kopi. Neng, kopi lo. Dosa gak? Kagak ngasih duit kopi lo, dosa gak begitu? Dosa lagi baik. Subuh kagak sholat, dosa gak? Johor kagak sholat, dosa gak? Asar malas, maghrib malas, isya Masya Allah, subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya subuh siangan lagi, johor repot lagi, asar di perjalanan lagi, maghrib capek lagi, isya tiduran lagi, subuh. Begitu banget terus. Hidup di dunia ini kalau kagak sholat, celaka dunia akhirat, Ibu. Betul? Bagaimana nanti dalam kubur? Ya Allah, amal kurang, sholat kagak, sama laki ngelawan, sama anak berantem, sama orang tua pelit, sama tetangga manyun-manyunan. Betul? Kira-kira kalau begitu di dalam kubur disiksa apa dapat nikmat? Digebugin. Nah, oleh karena itu, karena kita kurang amal di dunia ini, banyakkan dosanya, bagaimana pantas ahli kubur ini pulang ke rumahnya masing-masing? Ngapain? Mintain doa dari anaknya. Dipanggil tuh si Mimin, lu tega sama gua, Min? Gua disiksa dalam kubur, Min, doain gua apa? Tuh. Si Mimin emang kagak ngaji, kagak pesantren, bingung dia, gua mau baca apaan? Ayo si Mimin, gua kagak bisa baca apa-apa, Fatihah kagak bisa, doa kagak bisa. Udah, akhirnya apa? Orang tuanya belangsak dalam kubur. Tuh, kalau punya anak kagak bisa ngaji. Betul. Makanya kita alhamdulillah bisa kumpul di sini, anak dididik supaya apa? Supaya kita di dalam kubur didoain sama anak-anak kita.
Belangsak bagi orang tua yang punya anak kagak dididik di pengajian atau pondok pesantren, apalagi kagak bisa ngaji. Bahai. Dengerin hadis Nabi dalam kitab Tankihul Qaul, dikatakan, man taraka waladahu jahilan kana kullu dzambin ya'maluhu wa alaihi. Barang siapa orang tua yang mana saja yang membiarkan anaknya enggak bisa ngaji, enggak disuruh ngaji, enggak disuruh pesantren. Orang tua yang membiarkan anaknya bodoh agama, enggak bisa doa, enggak bisa baca Quran, enggak bisa ngaji. Kata Rasulullah, kana kullu dzambin ya'maluhu alaihi, maka setiap dosa yang dilakukan oleh anak tersebut, orang tuanya juga nanggung dosa-dosanya. Inna lillahi wa inna ilaihi. Pantas Rasulullah bertanya kepada para sahabat, wahai sahabatku, siapakah orang yang mandul itu? Bu, kenal mandul gak? Mandul. Sahabat menjawab, saya tahu ya Rasul. Orang yang mandul itu adalah orang yang tidak punya anak, orang yang tidak memiliki anak. Itu orang yang mandul ya Rasul. Rasulullah tersenyum lalu mengatakan, wahai sahabatku, orang yang mandul itu bukan orang yang punya anak, bukan. Orang yang mandul itu adalah orang yang punya anak banyak sampai 29, tapi tidak bisa memberikan apa-apa, tidak bisa memberikan manfaat apa-apa untuk orang tuanya setelah orang tuanya meninggal dunia. Orang tua meninggal dunia, anak yang banyak tadi karena tidak dididik agama, tidak dipesantrenkan, maka dia tidak bisa memberikan doa buat orang tuanya, justru malah petaka buat orang tuanya dalam kubur. Inilah orang yang mandul, banyak anak tapi anaknya kagak bisa ngaji, kagak bisa sholat, kagak bisa melakukan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Celak. Ibu, besok ibu nih yang punya anak SD, ada gak ya kelas 6? Ada. Yang punya anak SD kelas 6 besok daftarin ke pondok pesantren. Setuju? Yang punya anak SMP kelas 3 besok masukin ke pondok pesantren. Supaya apa? Supaya ibu di dalam kuburnya bahagia mendapatkan siraman-siraman pahala karena kita punya anak yang soleh dan solehah, yang bisa ngaji, yang selalu beramal soleh. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan bapak dan ibu yang hadir pada kesempatan ini, yang punya anak banyak, yang punya anak sedikit, Allah jadikan anak-anak yang soleh dan solehah, yang selalu mendoakan kedua orang tuanya, yang bisa baca Quran, yang bisa ngaji, yang bisa sholat, sehingga secara otomatis anak soleh yang melakukan amal soleh, anak yang sholat, anak yang berbuat baik, otomatis orang tuanya di dalam kubur itu kena pahalanya, sehingga orang tua di dalam kubur tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Kita bacakan satu surah Fatihah terkhusus untuk pondok pesantren Manba Hidayatul Ma'arif pimpinan Kiai Haji Ferdi Husaini. Mudah-mudahan Allah jadikan pesantren yang barokah, pesantren yang senantiasa jaya terus, banyak santrinya, banyak rezekinya, banyak segala-galanya keberkahan turun di pondok pesantren ini, dan senantiasa kita semua sukses dunia akhirat. Allah wafatkan nanti dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin
sallallahu alaihi wasallam. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Kiai Wahidin YHSH yang telah menyampaikan ilmunya. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal. Bu